Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu keyakinan kepada Isa alaihissalatu wassalam sebagai hamba Allah, Rasulullah yang terlahir dari seorang wanita suci yang bernama Maryam, yang sampai pada hari ini Allah selamatkan beliau, di mana kelak nanti akan diturunkan oleh Allah ke bumi kembali untuk menegakkan kebenaran di akhir zaman. Beliau bukan datang sebagai nabi baru, tapi nabi yang sudah diutus sebelumnya, yaitu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 tahun terpaut antara Nabi Allah Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam makar pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berkolaborasi dengan orang-orang Romawi. Karena saat itu imperium yang menguasai dunia ketika itu yakni imperium Romawi. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang tercipta tidak sebagaimana manusia yang lainnya. Kalau umumnya manusia punya bapak dan punya ibu, beda dengan Nabi Allah Isa. Beliau hanya punya ibu tapi tidak memiliki bapak. Dan bagi Allah seperti itu sangat mudah menciptakan manusia tanpa ada seorang ayah atau bapak. Sebagaimana ada manusia yang tercipta tanpa bapak dan ibu. Siapa dia? Ada nabi yang tercipta dari seorang lelaki tanpa ada ibu. Tidak lain adalah ibunda Hawa. Makanya Nabi Isa itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut dengan yakni ayatullah atau kalimatullah, kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis bahwasannya tidak sekedar percaya kepada Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan yang hak yang wajib diibadahi, bukan hanya keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah diutus untuk umat akhir zaman di mana kita hidup, tapi kita harus mengimani Nabi Allah Isa itu dengan benar.
Maka jika keimanan itu sempurna, benar, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Isa alaihissalam, maka dia berhak memasuki surga dari salah satu pintu yang berjumlah 8. Sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim buka nomor 26. Dari Ubadah bin Samit misalnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengucapkan pengakuan atau syahadat, aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan bahwa Isa hamba Allah. Baik. Jadi mangkala, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa Isa Abdullah. Ada tambahannya di situ, wa Isa Abdullah. Coba diulangi lagi. Dan bahwa Isa, dan bahwa Isa hamba Allah. Ya, terus anak wanita hamba sahayanya, ibnu amatihi, ibnu anak laki-laki, amatihi hamba perempuan Allah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di situ adalah Maryam. Maryam itu adalah hamba Allah, bukan yang dipertuhankan. Karena ada yang menyembah Bunda Maria, padahal Maryam adalah yakni hamba Allah. Maka disebut dengan ibnu amati. Isa itu anak laki-laki dari hamba Allah, hamba perempuan, yaitu yang bernama Maryam. Kemudian jadi ada dua saja. Isa Abdullah ibnu amatihi, dua. Yang ketiga, dan kalimahnya yang ditujukannya kepada Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam. Makanya Nabi Isa juga disebut dengan kalimatullah. Kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam. Bahkan yang keempat, apa katanya? Dan ruh daripadanya. Wa ruhullah, dan ruh Allah. Ruh Allah. Siapa ruhullah? Ruhullah adalah Isa. Maksudnya ruh ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri. Cuman kalau ada orang yang menyimpang pemahamannya, dipikir itu adalah Allah. Ruhullah, ruh Allah itu adalah Isa. Berarti 4. Isa Abdullah ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhullah. 4. Sudah cukup? Belum. Apa katanya? Dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada. Wa annal jannata haq, bahwasanya surga itu benar. Wan nar haq, bahwasanya neraka itu benar. Kemudian apa kata Nabi? Allah akan memasukkannya ke surga
melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dikehendakinya. Iya. Dakhalallahu fil jannati min thamaniyati babin sya'a, dari 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan mau masuk pintu surga yang mana? Allah akan masukkan dari salah satu pintu. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu berbakti kepada orang tua, ada pintu taat kepada suami untuk mendapatkan ridhonya. Itu pintu-pintu surga. Jadi ternyata bukan hanya syahadat tauhid, syahadat risalah, yakni bagaimana seorang muslim itu memahami bahwa Isa itu hamba Allah, kemudian kalimatullah wa ruhullah, dia adalah anak laki-laki dari seorang wanita suci yang bernama Maryam, bukan pezina. Dia wanita ahli ibadah yang jauh dari tujuan orang-orang Yahudi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Maryam ayat 16, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Apa katanya? Surah 19, surah Maryam ayat yang 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ada apa dengan Maryam? Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Ya, itu ayat berikut. Dia mengasingkan diri di sebelah timur desanya. Ini Maryam itu wanita yang tidak suka keramaian, senangnya menyendiri. Dia inginnya selalu dekat dengan Allah, punya tempat khusus ibadah. Itulah wanita bertakwa, calon atau bahkan pemimpin bidadari surga. Nggak suka keramaian, pengennya menyendiri. Apa katanya? Maka ia mengadakan tabir atau yang melindunginya dari mereka. Iya, dia memasang tabir untuk melindungi dari kaumnya. Gak pengen diketahui orang. Punya tempat khusus ibadah yang hanya diketahui oleh keluarganya, keluarga Imran, yang juga termasuk Zakaria sebagai pengasuhnya. Itu seorang nabi. Nggak ada yang tahu kecuali hanya itu, mereka. Coba orang-orang sekarang melihat wanita seperti ini, nggak pernah keluar-keluar. Oh, ini belum tak kain aku malau kok. Mau metu-metu kono tulin boleh hawa.
Mestinya wanita itu lebih bertakwa apabila dia berada di dalam rumah. Timbangani ngeruyur ngerutus nang dinding. Banyak madharatnya. Ini Maryam, makanya dia pemimpin bidadari. Dia pengen dekat dengan Allah. Hari-harinya dia mengutus malaikat Jibril kepada Maryam. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka kami mengutus ruh kami, yaitu Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin, kepada Maryam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril menyerupai manusia sempurna. Bagaimana manusia sempurna itu? Laki-laki. Itu manusia sempurna. Basharan sawiyya. Dan memang itu SOP-nya. Secara logika mestinya lebih akrab kalau Jibril itu menyerupai perempuan. Karena begitu datang bisa berpelukan. Tapi bukan untuk itu. Malaikat kalau menemui manusia harus berwujud laki-laki. Gak pernah malaikat berwujud perempuan. Justru yang sering perempuan itu adalah iblis. Iblis sering berwujud perempuan. Makanya gak ada kakek sihir, yang ada perempuan. Makanya gak ada pak lampir, gak ada. Yang ada apa? Perempuan. Yang sering menyerupai syaitan itu adalah, yang sering menyerupai perempuan yaitu syaitan, iblis. Maka betapa kagetnya Maryam melihat sosok lelaki yang tak dikenal di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Begitu datang tiba-tiba, kaget Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa katanya? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah dari engkau, hai laki-laki, jika kau memang orang yang bertakwa. Takut nggak? Sendirian, tiba-tiba laki-laki muncul. Ibu-ibu takut nggak? Hah? Itu saya laki buanteng mana ini? Ente seneng apa mati? Temenan. Ayam. Maryam wanita bertakwa. Takut dia kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dia berlindung kepada Allah. Mengetahui ketakutan Maryam, Jibril kemudian membuka identitasnya. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Apa katanya? Ia atau Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jibril mengatakan innama ana rasul rabbik. Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabbmu. Tenang, karena yang datang utusan Allah. Tidak ada utusan Allah yang datang kepada manusia melainkan dia malaikat. Tenang hati Maryam. Didikan Nabi, didikan keluarga orang-orang mukmin. Tahu kalau malaikat itu nggak akan macam-macam. Karena malaikat tidak punya nafsu, sekalipun dia berakal. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Makanya malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh kawin. Seandainya dia melihat wanita cantik sekalipun, tertarik nggak malaikat? Belas nggak tertarik. Ya.
Makanya Maryam tenang hatinya, yang datang malaikat. Tapi ketenangan Maryam tidak berjalan lama, hanya sekian detik saja. Kenapa? Setelah itu mendengarkan kabar yang membuat dia semakin kaget. Li'ahaba laki gulaman zakiyya. Kedatanganku mengabarkan kepada engkau bahwa kau akan punya anak laki-laki yang suci. Sekalipun diembel-embeli dengan anak laki-laki yang suci, artinya bukan dari hasil zina, tapi sunnatullah. Tidak mungkin menurut logika seorang wanita punya anak sementara dia tidak punya suami. Tetap menolak, karena belum pernah ada dalam sejarah tanpa suami punya anak. Betapa kagetnya Maryam. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Apa katanya? Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Anna yakunu li gulam, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara aku belum pernah disentuh oleh lelaki. Walam aku baghiya, dan aku bukanlah seorang wanita jarang. Mana mungkin? Karena yang berjalan adalah logika Maryam. Maka Jibril menenangkan hati Maryam. Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Apa katanya? Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Qala, kata Jibril, kadzalika qala rabbuki, demikianlah firman Rabbmu, huwa 'alayya hayyin, hal itu mudah bagi Allah. Kalau Adam saja tanpa bapak dan ibu, kalau Hawa saja tanpa ibu, maka mudah bagi Allah seorang wanita punya anak tanpa seorang suami. Kalau memang Allah mengendaki. Dan ini akan dijadikan sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan Allah akan menjadikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan termasuk rahmat kasih sayang dari Allah tabaraka wa taala. Wa kana amrun maqdiya, dan ini merupakan ketetapan Allah yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis catatan takdir seluruh makhluknya. Maka dalam tafsir disebutkan tentang ayat ini, Jibril alaihissalam meniupkan ruh. Ruh itu masuk ke lengan Maryam, masuk ke lengan, masuk ke dalam bajunya, turun ruh itu, kemudian masuk ke rahimnya. Hamillah. Biasanya kan ada spermatozoa, ada ovum, bertemu jadi zigot, berkembang jadi janin. Kalau ini kan nggak ada, cuma ovum aja mungkin ya. Tapi bagi Allah mudah, sangat gampang. Maka hamillah Maryam sebagaimana wanita-wanita yang lain hamil. Berapa bulan biasanya? 9 bulan. Umumnya begitu. Tapi wallahu a'lam, tidak dijelaskan dalam ayat-ayat ini atau dalam tafsir tentang berapa bulan Maryam mengandung.
Yang jelas dia semakin jauh dari tempat itu. Dia cari tempat semakin terpencil. Fahamalathu fantabadat bi makanan qasiyya. Apa katanya? Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Semakin jauh. Gak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun gak tahu. Pasti nanti panjang ceritanya kalau Nabi Zakaria tahu. Kalau seandainya siapa? Orang tuanya, keluarga Imron tahu. Bagaimana? Akan terjadi kehebohan walaupun keluarga dekat yang tahu. Makanya dia semakin jauh menyisihkan diri. Bayangkan sendirian hamil berbulan-bulan tanpa ada yang menemani. Kalau kita dulu waktu hamil banyak nggak yang nemenin? Siapa yang nemenin? Hah? Suami. Kalau nggak suami, orang tua. Kalau nggak orang tua, mertua. Kalau nggak mertua, saudara. Kalau nggak saudara, kodama, si ono toh, jiran si ono. Ya, ini gak ada siapa-siapa. Kalau tidak wanita tangguh yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan gak ada informasi. Ya kalau sekarang, bagaimana cara kehamilan, bagaimana cara kelahiran, baca-baca artikel. Maryam mau coba majalah kok gak ono. Gak ada yang dibaca. Sendiri. Setelah jahat detik mau melahirkan, apa yang terjadi? Fa'aja'al makhadu bijid'in nakhlah. Fa'aja'al makhadu bijid'in nakhlati qalat قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Apa katanya? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Iya. Saat detik-detik mau melahirkan Maryam, betapa sakitnya. Sampai punggungnya ditempelkan di pohon, pangkal pohon kurma. Dincepno, saking loroni, ngosek. Ngosek apa? Kamu sing dikosek, sikile, sing ngosek. Saking sakitnya. Qalat, sampai dia mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya aku mitu qabla hada, mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan, tidak tercatat dalam sejarah kehidupan. Saking ngoboy. Orang melahirkan itu sakit. Halo? Makanya aku takut, aku garu. Lorong gak? Sakit? Sama gak sakitnya ibu dengan sakitnya Maryam? Sama? Beda. Apa bedanya? Maryam melahirkan anak masih dalam keadaan perawan. Siapa di sini yang melahirkan anak pertamanya masih perawan? Ngacumo take ya dia. Ono. Sing lahirno anak pertama si perawan, ono. Beda nggak? Beda nggak? Beda, baru ngeh bedanya. Iya kan? Beda. Satu-satunya wanita yang melahirkan masih dalam keadaan perawan. Siapa? Maryam. Lah ente kan harus dikunjungi bendino ya. Gampang makanya. Maryam sopo. Mitu qabla hada, lebih baik mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyan mansiya,
lebih baik tidak akan pernah ada aku dalam sejarah hidup ini. Maka Jibril turun dari tempat ketinggian menuju ke tempat yang rendah, tapi tidak menampakkan diri. Hanya berupa apa? Hanya berupa suara. Itu di ayat berikutnya ya. Ayat berapa itu masuk? 24. Iya, ayat 24 diterangkan. Maka Maryam mendengar suara Jibril, tapi Jibril tidak menampakkan diri. Fanadaha min tahtaha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Apa katanya? Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah tahzani, kata Jibril, jangan kau bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah menjadikan di bawah kakimu anak sungai. Anak sungai itu berarti besar apa kecil? Kecil. Kenapa kok butuh anak sungai? Mau melahirkan butuh apa? Butuh air, belepot darah, ketuban. Maka Maria melahirkan di tempat itu, di air itu. Dan inilah yang menginspirasi metode melahirkan anak di air untuk menghilangkan sedikit rasa sakit. Quran yang mengisyaratkan, tapi yang pakai orang barat. Di sini ada nggak melahirkan di dalam air, Bu Ida? Di mana? Bali. Mau Bali soalnya teh. Manganiru. Surabaya belum? Belum. Dan itu peluang bisnis itu. Coba bikin melahirkan di air. Tapi ojo nang kali temenan kenter. Hah? Biasanya dibuat kolam buatan ya. Kolam buatan. Dan di antara metode melahirkan di air ini apa? Mengkondisikan air itu suhunya tidak jauh beda dengan suhu tubuh ibunya. Suhu tubuh ibunya atau yang ada di dalam rahim. Hangat apa enggak airnya? Hangat. Ini menandakan bahwa Isa alaihissalatu wassalam tidak lahir pada waktu musim dingin. Kalau musim dingin saat itu airnya dari apa? Dingin, begitu keluar langsung nyos. Nggak nyos ya, nyus ya. Nyus. Kedinginan si bayi bisa mati. Hipotermia bisa jadi. Kedinginan. Biasanya merah atau biru kalau gitu. Biru. Makanya suhunya apa? Suhunya mirip. Suhunya airnya hangat. Ini menandakan bahwa Isa bukan lahir saat salju turun. Salah. Bukan saat di bulan Desember. Salah. Lebih tegas lagi ayat berikutnya. Apa katanya? Fa'aja'al makhadu. Ayat berapa? 25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban jamia. Apa katanya? Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Wa huzzi ilaiki, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusaqit alaiki, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma, namanya rutoban janiyah. Rutob berarti kurma matang di mana? Di pohon.
berarti saat itu saat matang-matangnya buah kurma, berarti musim apa? Musim panas. Lebih tegas lagi, bukan musim dingin Nabi Isa dilahirkan, justru di musim panas, saat pohon-pohon kurma itu matang. Dan terus ngomong Islam lapo, melok mengucapkan selamat. Ya di sini enggak yang lain. Alasannya mengucapkan selamat atas kelahiran ini. Dan ini pendapatnya tokoh Indonesia. Bahkan yang dianggap ulama, enggak apa-apa mengucapkan selamat. Kan mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Pertanyaannya, apa benar Isa dilahirkan pada saat itu tanggal 25 Desember? Enggak, bukan. Isa tidak pernah dilahirkan 25 Desember. Justru di dalam ensiklopedia Britannica 25 Desember itu adalah kelahiran dewa matahari. Dan itulah dewa orang-orang Romawi. Mereka merayakan kelahiran itu. Ada yang mengatakan dewa Saturnalia, yang mereka merayakan perayaan itu. Nah, orang-orang yang tidak paham Al-Quran, bahkan hanya ikut-ikutan noroh ikut-ikutan mengucapkan selamat, padahal hati-hati. Sekalipun itu diucapkan tanpa keyakinan, maka itu termasuk dosa besar. Ya, kalau diyakini dengan keyakinan bahwa itu adalah kelahiran anak Tuhan, syirik besar. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ingat dia tetap dosa besar. Jangan sampai kita membenarkan kebatilan. Membenarkan kebatilan itu merupakan kekufuran dan kesyirikan. Nah, bedanya nanti besar atau kecil. Jika kau lakukan itu dengan keyakinan, maka kufur besar. Kalau tidak, tetap kufur kecil, tapi dia tetap dosa besar. Taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan diulangi lagi. Mungkin barangkali kejahilan kita dulu pernah melakukan itu. Ikhwatal iman, para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam, "Fakuli washrabi wa qarri aina." Disuruh makan, minum, dan disuruh bersenang hati. Apa kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-26. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Apa katanya? Maka makan, minum, dan bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Fakuli, makanlah. Makan apa? Kurma, nggak ada lagi. Dan itulah makanan terbaik bagi orang yang sudah melahir. Makanya saya dua klinik melahirkan itu sedia nukur. Ya, begitu mari ngelahir ke nukur. Makanan terbaik. Dan itu bukan hanya untuk ibunya, termasuk bayinya. Karena ditahnik, sunnah Rasulullah, tahnik. Dikunyah kurma itu sampai lembut, masukkan, ditempel di langit-langit bayi itu.
imunisasi nabawiyah itu. Imunisasi ala Nabi. Karena setelah kurma itu bercampur dengan ludah orang yang mengunyahnya, terutama bapaknya atau ibunya, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, otomatis bayi itu akan apa? Membentuk antibody. Kenapa? Karena kurmanya udah campur ludah, di situ banyak bakteri, banyak kuman yang ada di mulut orang tuanya kan, masuk ke mulut bayi, langsung dia apa? Mempertahankan diri dengan membentuk antibody. Begitu. Bukan hanya sekedar makan kurma, enggak. Dikunyah dulu. Makanya bukan dengan sari kurma, Ustaz, nah diganti sari kurma boleh enggak? Sari kurma lah gak dikunyah. Tujuannya dikunyah. Ya. Di samping kalau yang ngunyah ini orang baik, itu ada pengaruh. Nabi pernah mentahnik anak dari seorang sahabat. Setelah dikunyah dimasukkan ke mulutnya. Dari anak ini terlahir anak lagi. Dari bayi ini terlahir anak. 12 orang hafal Quran. Baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada disebutkan. Ya, jadi ya, tapi ya yang punya orang dekat kita. Jangan sembarang orang, kalau saya naik kurma itu betul tak semua. Bahaya ya. Sembarangan. Washrobi dan minumlah. Minum apa Mari? Minum apa Mari? Air di mana tadi? Di bawah kakinya kan ada air anak sungai. Berarti airnya mengalir apa stuck? Berhenti? Mengalir. Kalimat washrobi dan minumlah itu berarti airnya mengalir. Kalau nggak mengalir, kenek, gete, kenek apa? Ketuban, bucak ya kan? Siapa kalau ngombe? Mengalir airnya, berganti air. Wa qarri aina, dan bersenang hatilah. Itu efek dari rizki yang Allah berikan kepada Maryam. Senang hati. Ucapkan, katakan fakuli, katakan kepadanya, inni nazartu lirrahman, aku bernazar kepada Allah yang Maha Pemula. Apa nazarnya? Sauman, untuk berpuasa. Berpuasa apa? Bukan gak makan, gak minum, bukan. Puasa apa? Falan ukallim, yakni tidak berbicara. Falan ukallimal yauma, sejak saat itu aku tidak akan bicara insia kepada siapapun di kalangan manusia. Ini cara Allah untuk membongkar kebenaran siapa Maryam dan siapa anaknya ini. Kenapa? Fitnahnya luar biasa. Sementara dia diperintahkan untuk kembali ke desa. Mulai nang desa nggawa bayi, buang lah. Fa'atat bi qauma tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Apa katanya? Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Gendong anak, datang ke kaum. Bayi ini siapa? Hanya umur berapa hari? Dibawa pulang ke desa. Repot. Kampung sak desa. Maryam mulai bayi. Heboh. Itu kalau zaman sekarang bisa viral kemana-mana. Ya, kemudian apa kata kaumnya? Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kau telah melakukan sesuatu yang mungkar, wahai Maryam. Ini
Cari nih, wong alim ahli ibadah. Suwe gak ketok mulai-mulai gowo bayi. Ngene kon kelakuanmu ya. Loro gak begitu kan? Kira-kira balas gak dia? Maryam membalas gak? Laqad ji'ti syai'an fariya. Kau sungguh telah melakukan sesuatu yang mungkar. Kan dia berjanji, bernadar tidak bicara. Memang begitu caranya. Allah luar biasa. Cara untuk membongkar kebenaran. Kalau seandainya Maryam tidak berkuasa bicara, orang mencaci, mencerca, pasti dia balas. Wong ngomong sakecap, dia ngomong kecap-kecap. Biasa wong wedokan itu kan dilokno, aja menawa dhisik kok gak aku critani apa duwomu aku iku asline ngene, mari ngono kuwi. Wis gowo ganteng. Makanya disuruh diem. Marah ke kaumnya. Marah. Biasanya kalau orang dicaci maki tentang pribadinya, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah menyangkut pautkan dengan orang tua, nyandak wong tua, gak terima biasa. Dan itulah puncak dari kemarahan mereka. Kata mereka, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Apa kata orang? Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun. Padahal antara Maryam dengan Nabi Harun jauh terpautnya ratusan tahun. Tapi kenapa dia dijuluki saudara perempuan Harun? Karena dia ahli ibadah, sebagaimana Nabi Harun uripe ngelu tekai nang gone kamar ibadah. Saudara perempuan Harun sebetulnya manggilnya itu dengan sinis. Ahli ibadah ngene yo. Mulai kok gue bayi kok. Bayi siapa itu? Lah iya, bapakmu itu lo duduk wong elek. Ibumu itu lo duduk. Ibu saya halus itu, duduk pezina. Coba digawe cara Surabayaan. Bukan? Mantep gak hati? Lah iya, bapakmu duduk wong bejat, ibumu duduk. Dipraktek nggak besok bulan. Kamu apa sih penting aja ustadin. Bahaya. Ya, orang kalau sudah nyandak orang tua, menyangkut pautkan dengan orang tua, awas kan? Awas. Oh no aku gak apa-apa. Ojo melok-melok sang abi, sang umi, ya. Gak terima. Tapi Maryam gak bisa berbuat apa-apa. Cuman bisanya apa? Nunjuk ke anaknya. Ya, tak mau diwi nang anak. Gak ngomong kan? Fa'asyarat ilaih. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Iya, Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Apa kata kaumnya? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Iya. Tambah marah kaumnya. Dikokon takok nang bayi. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin aku bertanya kepada bayi yang masih dalam buayan, yang masih dalam ayunan? Nek cara Surabaya,
Ditakoki menengahi bidekai. Malah aku dikomentak kok ambek sel. Inilah puncak kemarahan kaum ini. Sudah mentok ini sudah. Bisa jadi Maryam habis kalau sudah ini. Tapi Allah menurunkan cahayanya, membongkar siapa hakikat sebenarnya Maryam dan siapa Isa. Di saat kaumnya mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin aku bicara dengan bayi yang masih merah, yang masih dalam gendongan ini. Seketika Isa berbicara. Pada ayat ke-30, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa katanya? Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Orang pengen ngomong. Gimana? Maria mulai gowo kai kan duwe bulet ini ngomong heboh. Cuman durung ono sosmed waktu itu. Kan? Ono wis terkenal di mana-mana. Bayi ini masih merah digendong oleh Maryam. Dia ucapkan, "Inni Abdullah." Aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba. Aku diberi Allah Alkitab, Injil namanya. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Isa sendiri mengatakan bahwa dirinya siapa? Hamba. Dia seorang nabi, bukan anak Allah, bukan Allah. Kemudian Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa katanya? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Allah selamatkan Nabi Isa. Karena setelah itu percobaan pembunuhan terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Ini benar-benar mukjizat. Ini seorang nabi. Yahudi tahu. Tapi gara-gara dia mengatakan si Isa alaihissalam ini, aku mendapatkan Alkitab, ini yang ditakuti oleh Yahudi. Kenapa? Takut bobrok mereka dibongkar dalam kitab Injil. Ini pateni hari. Nah, mereka menjadi provokator, menyebarkan isu bahwa Isa, ibunya, dan orang yang mengikutinya adalah kelompok radikal, kelompok ekstremis. Mungkin barangkali kalau zaman sekarang akan dipanggil dengan teroris, menebarkan aliran sesat. Ini mungkin zaman itu, walaupun beda istilahnya. Yang jelas Isa dan pengikutnya ini sudah direncanakan untuk ditangkap dan dibunuh, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Makanya Allah selamatkan, Allah berkati hidupnya, diselamatkan. Nabi Isa dan para pengikutnya, sahabat-sahabat itu pindah tempat dakwah, pindah tempat lagi dakwah, pindah tempat lagi. Dia akan ajarkan kasih sayang, tidak menghadapi orang-orang yang hendak membunuhnya. Makanya satu-satunya nabi yang belum berperang, Nabi Isa. Nanti diturunkan di akhir zaman untuk berperang. Semua nabi berperang melawan musuhnya. Nabi Isa yang belum berperang. Kenapa? Karena selama dakwah mengajarkan cinta kasih sayang. Sampai usia 33 tahun yang akhirnya kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Usia 33 tahun, masih muda.
Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Berarti Nabiullah Isa sekarang masih hidup, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan untuk menegakkan al-haq, untuk memberantas kebatilan, terutama menghadapi Dajjal dan orang-orang Yahudi serta bangsa yang tak terkalahkan, yaitu Ya'juj Ma'juj. Itulah akhir kisah cerita kaum muslimin. Puncak kejayaan Islam di akhir zaman ketika turunnya Nabiullah Isa. Kaum muslimin bersama Al-Mahdi memerangi kebatilan. Nah, inilah salah satu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup. Mereka mengatakan meyakini bahwa Nabi Isa sudah mati. Dan mereka meyakini ngapain menunggu Nabi Isa turun, Nabi Isa sudah mati. Padahal hadis mengenai turunnya Nabi Isa merupakan hadis yang mutawatir, banyak jalur periwayatan dalam kitab Sahihain dan juga kitab Sunan yang lainnya. Maka jangan sampai kita salah dalam memahami siapa Nabiullah Isa dan juga ibunya. Wallahu a'lam. Baik para ibu, saudari yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, seperti biasa, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Masih ada waktu. Kalau tidak ada, saya bertanya ya Ustaz. Ustaz, orang-orang Mu'tazilah itu yang seperti apa? Mu'tazilah itu orang-orang rasionalis, ya, yang dia mengukur wahyu itu dengan akalnya, bahkan lebih mengutamakan akalnya daripada wahyu. Satu. Mu'tazilah yang paling utama itu yaitu keyakinan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, tapi makhluk. Berarti makhluk itu ciptaan Allah. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti dia bukan kalamullah. Kalam itu adalah sifat Allah. Itu akidah Mu'tazilah yang paling utama. Diawali dari Wasil bin Atha yang keluar dari majelis ilmunya Imam Hasan al-Basri karena berbeda pendapat, sehingga dia keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian memiliki pemahaman tersendiri dan banyak pengikutnya. Kemudian pengikutnya ini disebut Mu'tazilah karena dia memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Tapi sekarang ada. Masih ada sekarang, ya. Di antaranya ya keyakinan bahwa siksa kubur tidak ada. Itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Hadis-hadis siksa kubur itu hadis ahad, tidak boleh dimasukkan atau diyakini. Kalau hadis ahad itu dalam urusan akidah tidak boleh diterima. Itu keyakinan mereka. Mengatakan bahwa surga neraka belum ada, nanti kalau sudah kiamat baru ada. Padahal hadisnya jelas, surga neraka sudah dicipta oleh Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surga neraka sudah dicipta, sekarang sudah ada. Kalau Mu'tazilah, mereka tidak meyakini tentang adanya surga hari ini, tapi nanti setelah kiamat. Itu keyakinan mereka. Dan juga yang tidak kalah dahsyatnya keyakinan menyimpang mereka, mengatakan bahwa Allah itu bukan bersemayam, ya, tapi apa? Istaula. Istaula itu berkuasa. Jadi ditakwil. Mu'tazilah itu hobinya mentakwil sifat Allah. Senangnya mentakwil sifat Allah. Ahlus Sunnah mengimani sifat Allah.
seluruhnya. Nah, Mu'tazilah tidak mengimani, sebagian tidak diyakini, sebagian diimani, tapi dengan takwil. Ditakwil. Contoh, mereka meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy, tapi maksud mereka adalah istaula, bukan istawa. Istaula itu berkuasa. Padahal Al-Quran 7 kali diulang bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Mereka akui istawa alal arasy, tapi ditakwil maknanya menjadi istaula, berkuasa. Padahal makna istawa itu irtafa'a, meninggi di atas. Di atas arasy. Tidak butuh kepada arasy. Udah berlepas diri dari makhluk. Tidak butuh kepada, bergantung kepada makhluk. Nah, mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dianggap bahwa Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah bersemayam itu seperti raja duduk di singgasana. Padahal tidak seperti. Ahlus Sunnah dalam memahami sifat Allah memiliki kaidah. Tidak boleh ditiadakan, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, dan tidak boleh bertanya tentang hakikat sifat-sifat Allah itu. Bagaimana sifat Allah, cara istiwanya bagaimana, tidak boleh ditanya tentang itu. Ya, jadi itu sekilas tentang kelompok Mu'tazilah. Silakan. Nggak boleh ikut promo khusus membeli sesuatu hanya karena promo Natal. Nggak boleh, berarti ikut merayakan. Kecuali kalau kita berhajat sesuatu, mau beli panci, memang butuh panci yang oma jebol. Ya, mari ngono nanggone mall tuku panci, pas ono diskon, wayahe Natal. Kita dapat diskon 30%, boleh. Kenapa? Niatnya tuku panci, bukan niat nyari diskon. Tapi kalau kita nggak butuh panci, gara-gara no diskon tepak ini, biasa nih larang. 1 million nih regoe. Ini separuh harga. Gara-gara ono apa? Nah, Natal ikut merayakan, ya, ikut andil merayakan perayaan Natal, walaupun hanya dengan membeli, bukan tujuan untuk butuh, tapi tujuan untuk cari diskonnya dalam rangka Natalan, haram. Kenapa? Karena ikut andil merayakan siar-siar mereka. Nggak boleh. Terus kalau diskonnya itu dalam rangka tahun baru gitu, iya, sama. Kita belinya itu sama. Tahun baru kan hari raya Majusi. Gandeng sama. Gandeng. Tahun baru kan kembang api. Kembang api kan Majusi, penyembah api. Makanya tahun baru itu kan 3. Trompet ditiup Yahudi, lonceng dibunyikan Nasrani, kembang api dinyalakan, itu berarti Majusi. Kok 3-3-nya dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka hanya ikut-ikutan toh, nggak ngerti agamanya seperti apa. Nggak boleh tasyabbuh menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia kaum itu. Ya, jadi kalau kita memang berhajat, punya tujuan membeli sesuatu yang kita butuhkan, kemudian kebetulan pas ada diskon, kita tidak niat untuk cari diskonnya, tapi dapat diskon, boleh. Tapi niatmu mumpung rek tahun baru Natalan, biasanya banjir diskon, ayo melaku-melaku. Padahal nggak butuh sesuatu. Begitu lihat barang, wah ini sing tak boleh biyen regane loli, saiki rakhis. Wis tak tuku wae mumpung Natalan. Maka tidak boleh. Makanan. Tambah nemen makanan. Ya, melo mana? Wis
tuku, wis termasuk merayakan, ikut menghidupkan siar mereka, dimpelok pisan ya. Ustaz, kalau sudah pernah melakukan kayak gitu karena nggak tahu ilmunya, baru tahu cara Istighfar. Istighfar. Hah? Jualan parcel untuk Natalan, tambah nemen. Gak ada kebutuhan kita kan, malah mendukung mereka. Tambah nemen. Berarti ditolak Ustaz. Apa? Ada pesanan bikin parcel, ya ditolak. Caranya menolak. Ya ditolak, maaf, ini untuk apa, Jeng? Oh, ini untuk perayaan Natal, menyediakan sekian teks untuk jamaah gereja. Afwan ya, maaf saya nggak bisa karena ini untuk gereja. Ya, rezeki ditolak jadi ini, ya. Tapi ingat ya, ini sebagai bentuk apa? Al-wala wal bara, loyalitas kita kepada agama Allah. Al-bara, kita berlepas diri dari berbagai macam kebatilan, apapun bentuknya, baik Yahudi maupun Nasrani ataupun Majusi. Ya, ono pesenan lilin kain Natal, mau terima nggak pesenannya? Temen lah. Memang menggiurkan. Siapa yang bisa menghindari pesanan itu? Berarti orang ini giroh imannya Orang seperti ini nanti akan diganti oleh Allah rizkinya. Dalilnya mana? Surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Iya Ustaz, aku ki lagi butuh duit. Lah iki tepaan pesenane iki. Nyopo iki? Untunge faedahe lumayan iki Ustaz. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar, pada ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mari putus dari pesenan leleng, meneng ono pesenan mukena dan sarung sak kontainer. Rizki min haitsu la yahtasib. Bisa nggak buat Allah seperti ini? Bisa. Sangat bisa, kecil bagi Allah. Ya. Satu dikasih Ustaz. Hah? Dikasih. Dikasih Natalan. Enggak. Dikasih. Ya, contoh kasih kue pas 25. Kasih kue ya. Iya. Tok tok. Assalamualaikum. Duh. Yang kok salah. Ini tombol ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum toh, kali salah. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Bu, ada apa? Oh enggak, ini saya mau nganterin kue. Loh, ini kue apa? Ini kue Natal. Kalau kue Natal dia bilangnya begitu, kita toh, maaf Bu, kami tidak boleh menerima kue yang kaitannya dengan hari raya peringatan agama. Pelan, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita tetap saudara, kita tetap baik, satu kampung, satu perumahan. Tapi untuk yang seperti ini larangan dari agama saya. Ibu harus memahami saya Bu. Tapi tetap kita berteman baik, bertetangga baik. Ditolak dengan cara kita ojo ngapunten. Jenengan paling akan letu ya, enak. Tahun depan kira-kira dikasih lagi. Enak kan? Tegas di depan, tahun lagi gak pakewo. Yang pakewo itu hati nolak tapi nerimo. Iya kan? Wingi wis ngaji dari aku jum di gaul. Tak delok, tak nang meja mbek diliring ngiler. Nek tak delok kok ketok aneh. Bingung ya kan? Makanya aja diterima. Begitu kuat imannya, mau buang gak bisa. Akhirnya dikasihkan orang. Tahun depan dikasih lagi. Bingung lagi.
Ya, makanya ditolak di depan, enak selanjutnya tidak akan dikasih. Ya, wallahu a'lam. Gitu saja cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Putri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada ibu semuanya. Alhamdulillah, selamat sampai lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini ada pengumuman ya. Insyaallah untuk hari Kamis depan tanggal 2 Januari 2022 kajian. Datang ya. Kecuali hari Rabunya memang nggak ada jadwalnya ya. Ini nomor. Oh iya, nanti tak kirim linknya aja ya. Ini rekaman ini. Iya. Iya Kak, iya. Udah, nanti tak kirim.